Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Sulistiarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Hani Uswatun Hasanah, selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Seranten. Assalamualaikum Bu Hani, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dini. Bagaimana kabar Bu Hani hari ini? Alhamdulillah sehat, selamat. Demikian juga mohon Bu Dini juga demikian ya, sehat. Iya Bu, alhamdulillah saya juga sehat. Saya mohon izin mengganggu waktunya sebentar ya Bu Hani. Ini terkait kegiatan observasi yang akan saya lakukan di pembelajarannya Bu Hani besok ya. Nah hari ini saya akan mengajak Ibu Hani untuk melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi adapun tujuan dari percakapan kita hari ini, yang pertama kita akan mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian kita akan melakukan persiapan awal sebelum nanti pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Nah ini Bu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang persiapan Ibu terkait pembelajaran yang akan dilakukan ya Bu ya. Ya, kalau boleh saya tahu, nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa ya Bu? Oh iya, terima kasih untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kelas, yaitu peserta didik mengetahui siapa malaikat itu. Kemudian yang kedua, peserta didik meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Oh, ya baik Bu. Jadi akan ada dua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Melihat dari tujuannya ini nanti sepertinya materinya tentang malaikat-malaikat Allah ya Bu Hani ya. Ya bagus sekali. Selanjutnya Bu, dari materi ini Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini itu apa saja ya Bu ya? Area yang akan dikembangkan nanti meliputi dua hal. Yang pertama di pengetahuan, yaitu nanti menyebutkan nama dan tugas dari malaikat tersebut. Kemudian yang kedua area sikap, yaitu meyakini adanya malaikat. Ya, jadi dari pembelajaran nanti Ibu akan mengembangkan dua area ya Bu ya, yakni pengetahuan dan sikap peserta didik. Bagus Bu. Lantas Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan? Nah, hal ini terkait dengan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang Ibu gunakan. Nanti di pembelajaran yang akan saya sampaikan itu menggunakan model indeks card match, yaitu pencocokan kartu indeks. Nanti ada nama malaikat, satu kartu di nama malaikat, yang kedua ada tugas. Nanti kan dicocokkan oleh anak tersebut, jadi menghafalnya itu biar mudah gitu. Kemudian metode yang saya gunakan ya, itu diskusi. Kita diskusi ringan karena baru kelas 2 ya. Kemudian ceramah, tanya jawab dan demonstrasi. Wah. Itu begini ya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Sepertinya itu metodenya dan model pembelajarannya cukup bagus Bu ya. Saya semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran Ibu nanti. Lantas Bu, dari metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan, lantas media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan Bu? Oh ya, baiklah, untuk memperlancar kegiatan pembelajarannya ya, media yang digunakan itu adalah pertama jelas kartu indeks. Kemudian yang kedua adalah lagu malaikat. Nanti anak-anak sudah ada catatan lagu tentang 10 nama malaikat Allah ya. Kemudian saya beri contoh untuk melakukan, dan nanti anak-anak bisa melakukan bersama. Kalau anak-anak hafal lagu tersebut, insya Allah nama dan tugas malaikat nanti akan mudah dipahami oleh anak. Begitu. Oh, bagus sekali Bu. Artinya nanti sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu Bu Hani akan mempersiapkan kartu indeksnya. Kemudian akan mempersiapkan teks lagunya ya Bu ya. Nah, selain itu Ibu Hani juga harus mempersiapkan diri, dipastikan Ibu Hani juga pastinya sudah sangat lancar ya Bu ya untuk melafalkan lagu itu ya Bu ya. Insya Allah, walaupun dengan suara yang begini. Nah, Bu anak-anak terus kalah itu. Kemudian Bu, ini kan tadi sudah kita mulai dari tujuan sampai ke media yang akan Ibu gunakan. Lantas Bu, memangnya ini nanti kapan waktu pembelajaran yang akan Ibu terapkan untuk saya observasi Bu?
besok Selasa ya. Besok Selasa. Selasa. Iya. Jamnya ke jam 1 dan sampai jam 3. Iya, di kelas berapa, Bu? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Jadi ini saya akan mengobservasi pembelajaran Ibu Hani pada besok hari Selasa ya Bu ya. Nanti jam pertama sampai jam ketiga, yakni di kelas 2 ya Bu ya. Kebetulan saya hari Selasa nanti jam pertama sampai ketiga kelas 1 itu pelajarannya bahasa Inggris Bu. Jadi bagus Bu, ini tepat ya, nanti saya bisa untuk melakukan observasi pembelajaran yang akan Bu Hani lakukan. Nah ini Bu, nanti setelah ini pastinya besok hari Selasa saya akan ikut dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Hani lakukan. Kita bersama-sama saya akan mencoba membantu Bu Hani untuk merekam hasil pembelajaran yang dipraktekkan Bu. Evaluasinya apa saja, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan, hal-hal apa saja yang sudah baik dilakukan. Lantas Bu, nanti setelah melakukan observasi pembelajaran, saya akan mengajak Bu Hani untuk melakukan percakapan lagi, yakni percakapan pasca observasi. Dan nanti pada percakapan pasca observasi kita akan didampingi langsung oleh Ibu Siti Nurjana selaku pengajar praktik saya ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa yang dapat Ibu ambil pelajaran dari percakapan pra-observasi hari ini Bu? Iya, terima kasih. Jadi nanti hal yang dapat kita tahu ya, itu kita memiliki gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok Selasa ya. Kemudian saya otomatis sudah mempersiapkan diri sebelum mengajar, begitu. Oke, baik Bu. Jadi itu ya Bu ya, ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari percakapan pra-observasi ini. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih Bu Hani sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Hani. Saya doakan nanti Bu Hani sehat, saya juga sehat supaya besok Selasa Bu Hani dapat melaksanakan pembelajaran dan saya dapat mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas yang hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan. Kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pada tahap observasi pembelajaran. Terima kasih. Dan anak, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bisa melaksanakan pembelajaran hari ini insya Allah dengan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Novita. Novita berangkatnya apa? Sakit. Nah, kita doakan semoga Novita cepat sembuh ya. Amin ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang hari ini
diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, untuk hari ini nanti kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang malaikat Allah. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada malaikat Allah, dahulu kita sudah membahas yaitu tentang surat Al-Falaq. Nah, untuk mengingatkan kembali, coba kita tepuk Al-Falaq bersama ya. Nah, coba ya tangannya, yang semangat. Mana semangatku? Ini semangatku. Ya, tepuk semangat. 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 Ya. 1, 2, 3. Tepuk Al-Falaq. Nama surat Al-Falaq. Artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat. Surat ke 113 diturunkan di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Ya, itu tadi tentang surat Al-Falaq. Baiklah, kita lafalkan bersama surat Al-Falaq. Ya, dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anak-anak semuanya ya, setiap hari kita melafalkan surat-surat pendek. Insya Allah nanti lama-kelamaan hafalan kita akan bertambah. Apa? Nur, cahaya. Nah, coba anak-anak, malaikat itu kalau diperintah Allah bagaimana? Langsung bertugas. Iya, jenenge apa? Makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling taat. Diperintah oleh Allah apa saja? Makhluk. Ya, ini makhluk yang paling taat. Apalagi yang kita tahu tentang malaikat? Malaikat yang masih kita tahu ada berapa? 10. Ada 10. Nah, ada yang belum jelas? Hah? Ya, yang pertama, malaikat Allah itu ada termasuk makhluk yang gaib. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Ada berapa malaikat yang harus kita ketahui? 10. Bagus. Nah, sekarang kita ingat kembali. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Berarti iman kepada malaikat itu menempati rukun iman yang kedua. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada yang menjadi apa? Hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada
2, 3, 4. 6. Iya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, sekarang coba kita lakukan 10 nama malaikat Allah. Ayo. Yang dua 10 malaikat Allah. Ya. Itu kebetulannya dikeluarkan dengan ada 10 malaikat Allah. Nah, betul. Ayo Mas Bima. Sudah siap? Ya. Ya. 1, 2, 3. Nama-nama malaikat Allah semuanya berjumlah 10. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israel bertugas mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Raqib bertugas mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Mungkar menanyai dalam kubur, Nakir menanyai dalam kubur, Ridwan bertugas menjaga surga, Malik menjaga neraka. Nah, Jibril tugasnya ayo menyampaikan wahyu, Mikail ayo membagi rezeki, Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala. Trompet juga ya sangkakala ya. Kemudian Mungkar ada apa dulu? Raqib, apa Raqib? Mencatat amal baik. Atid? Mungkar? Nakir? Iya, Ridwan. Kemudian yang menjaga neraka siapa? Malik. Kalian pengen bertemu malaikat Ridwan apa malaikat Malik? Kalau pengen bertemu dengan malaikat Ridwan harusnya apa? Selalu menjalankan kewajiban dari Allah. Sholatnya sing tertib, 5 waktu harus dilaksanakan. Nah, jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik. Karena apa? Kalau bertemu dengan malaikat Malik kita masuk kemana? Neraka. Terus untuk mengisi catatan kita diperbanyak yang mana? Catatan amal baik atau amal buruk? Amal baik, yaitu agar catatan dari malaikat Raqib itu yang lebih banyak. Kenapa? Yang baik itu yang Raqib, yang buruk yang iri. Nah, pengen banyak yang mana? Bila yang catatan jelek atau catatan baik? Pilih catatan yang baik atau yang jelek? Nah, berarti yang nah, ya. Itu ya. Jadi sudah ada 10 malaikat yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Coba bukunya dikeluarkan. Guru akan mencoba ya memberikan pertanyaan kepada anak-anak semuanya.
nanti kita lihat kamu mendapat nilai berapa. Pensilnya begini, apa bos? Duduk sini apa terus. Nah, yo nomor 1. Berapa jumlah? Nomor 1 sih. Tulis. Berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Angka 1, nomor 1 tulis. Ya. Nomor 2. Bobby. Nomor 2. Malaikat termasuk makhluk. Yes. Nomor 3. Malaikat diciptakan dari Cahaya. tulis. Nah. Nomor 4. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke 6. Ya. Terus nomor 5. Ya. Malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang paling nah, coba sekarang ada yang ditanyakan dulu? Sudah jelas? Ya. Sekarang kita cocokkan ya. Nah, kita lihat nomor 1. Nomor 1. Malaikat yang kita ketahui ada berapa? 10, betul. Nomor 2. Malaikat termasuk makhluk Allah, makhluk yang gaib. Nomor 3. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau bisa disebut dengan nur. Seperti ini Mas Bima. Kemudian nomor 4. Ya. Terus nomor 4. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Terus nomor 5. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Ya. Terus coba. Nah, Mas Ian betul semua? Ya. Betul. Mas Dewa gimana? Hati-hati ya. Bagus. Jangan ada saya. Ya. Ya, coba anak-anak semuanya dengan lagu yang sudah kita hafalkan tadi, kira-kira mudah nggak untuk menghafalkan tugas dari malaikat? Mudah bukan? Mudah ya. Jadi Jibril tugasnya, Mikael tugasnya, terus Ridwan tugasnya. Dengan menghafal seperti itu, dengan dibandingkan dengan menghafalkan lagu tadi, kira-kira lebih mudah dengan menghafalkan
Coba 1, 2, 3. Nama-nama malaikat Allah semuanya berjumlah 10. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikael membagi rizki, Israel bertugas mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Rakib bertugas mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Mungkar menanyai dalam kubur, Nakir menanyai dalam kubur, Ridwan bertugas menjaga surga, Malik menjaga neraka. Ya. Ini ada nama malaikat Zabaina. Zabanina. Zabaina. Nah. Ya. Tenda. Waktu. Berarti kan anak-anak, ya, untuk hari ini kita tadi sudah mempelajari sifat-sifat malaikat, kemudian mempelajari berapa tadi? 10 10 nama malaikat Allah. Semoga dengan kita mempelajari nama-nama malaikat itu menjadikan kita menjadi apa anak? Menjadi lebih waspada, menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Semua yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui malaikat yang sudah ditugaskan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, sebelum guru tutup ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Nah, anak-anak semuanya, untuk minggu depan kita belajar tentang akhlak terpuji. Ulangi apa? Belajar tentang akhlak terpuji. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ditutup dengan doa penutup majelis bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, anak semuanya, semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Akhirnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewi. Bagaimana kabar Bu Hani hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar Insya Allah sehat ya walaupun puasa. Masih puasa Bu? Alhamdulillah. Iya, tadi sahur pakai apa Bu? Kayak sop. Oh, pakai sop seger ya, pagi-pagi makannya banget pula. Iya. Ibu Hani, saya mohon izin untuk mengganggu waktu Bu Hani sebentar ya Bu ya. Jadi begini Bu, kemarin kita kan sudah melakukan
percakapan pra-observasi. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi saat Bu Hani melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 2 ya Bu ya? Iya. Nah, untuk hari ini Bu, saya minta waktu dari Bu Hani untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi tujuan kita hari ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita akan menggali informasi terkait hal-hal apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran kemarin, apa yang masih harus kita perbaiki, seperti itu ya Bu Hani ya. Oke, langsung saja Bu, mohon izin ya untuk yang saya tanyakan yang pertama nih Bu. Dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan, materinya kan terkait dengan malaikat-malaikat Allah itu ya Bu ya di kelas 2. Nah, Bu Hani sudah berupaya menggunakan media pembelajaran yang seperti itu, bahkan sampai menyanyi dengan sangat seru sekali. Itu menurut Bu Hani, apakah masih ada hal yang menjadi hambatan saat pembelajaran Bu? Oh iya, terima kasih. Untuk pembelajaran di kelas 2 itu masih ada kendala ya, yaitu belum bisa mengakomodir kebutuhan dari semua murid, karena murid itu kan berbeda-beda nih. Nah, jadi pada saat pembelajaran itu masih ada siswa yang pasif, mata. Oh iya, betul sekali karena kemarin itu ya Bu ya, dibentuk menjadi 2 kelompok kan pembelajarannya. Kemudian menurut Bu Hani sendiri hambatannya itu tadi ya Bu ya, masih ada siswa yang pasif nggak ya Bu ya, mungkin saat kegiatan diskusi atau bahkan saat menyanyinya seperti itu. Nah Bu, itu nanti mungkin yang akan kita coba untuk melakukan perbaikannya ya Bu ya. Nah yang pertanyaan kedua Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Iya. Walaupun ada sebagian kecil tadi yang masih pasif ya, tapi secara umum saya merasa senang ya, karena dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak juga antusias menyanyi. Kemudian dari nyanyian itu kan dia dengan otomatis itu menghafalkan dari nama-nama malaikat beserta tugasnya itu. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi dari pembelajaran kemarin Bu Hani senang gitu ya Bu ya, karena muridnya bisa menguasai materi dengan baik seperti itu ya Bu. Salah satu yang trik jitunya dengan menyanyikan materi itu ya Bu ya, dikemas dalam bentuk sebuah lagu. Nah itu kreatif sekali Bu, dan mungkin nanti kalau boleh saya memberi sedikit saran, mungkin ini bisa Bu Hani kembangkan di materi-materi lain, bahkan di kelas-kelas lain. Mungkin tidak hanya anak di kelas bawah saja yang suka belajar sambil bernyanyi ya Bu ya, coba nanti bisa diterapkan juga di kelas atas ya Bu ya. Nah pertanyaan selanjutnya Bu, kalau tadi saya sudah menanyakan perasaan Bu Hani ya. Nah sekarang saya pengen tahu bagaimana Bu perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran Ibu tadi. Iya. Untuk anak, menurut pengamatan saya, anak-anak itu juga murid-murid juga lebih aktif, jadi senang, kan dia ceria ya, bisa bernyanyi, kemudian bisa menggunakan kartu indeks ya. Jadi selain dari lagu tadi itu kan ada kartu indeks, yaitu satu kartu untuk nama malaikat, yang satunya adalah untuk tugas malaikat itu. Jadi tugas mereka adalah menggabungkan ini tuh malaikat ini tugasnya gitu. Jadi daya ingat mereka itu menjadi lebih kuat ketika ada alat peraga sekaligus dinyanyikan tadi. Wah, luar biasa sekali yang Bu Hani sampaikan, saya setuju banget Bu. Saya setuju sekali bahwa dengan menggunakan strategi yang mungkin berbeda, tidak hanya sekedar kita ceramah atau sekedar kita tanya jawab, menulis seperti itu, mungkin dengan strategi yang berbeda, didukung dari tadi Bu ya, media atau alat peraga yang mungkin juga berbeda dari biasanya, ini dapat menambah daya ingat anak semakin kuat, karena mungkin minat belajarnya juga lebih bagus daripada ya pembelajaran yang yang konvensional saja, yang biasa tanpa ada strategi pembelajaran, tanpa menggunakan model-model pembelajaran seperti itu ya Bu. Itu bagus sekali, nanti bisa dikembangkan untuk lebih ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, mungkin saja loh Bu, ada
satu alat peraga, satu media yang mungkin tidak hanya digunakan di pelajaran PAI saja. Mungkin saya bisa pinjam alat peraga Bu Hani untuk pelajaran PKN atau bahkan sebaliknya, atau kita buat bareng gitu kan juga memungkinkan ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Bu, saya masih penasaran ini Bu. Nah, setelah tadi saya mengetahui perasaan Bu Hani, saya sudah tahu perasaan anak-anak Bu Hani saat mengikuti pembelajaran tadi. Tadi kan ada hambatan ya Bu ya. Nah, otomatis ketika ada hambatan, mari kita coba untuk mencari langkah perbaikan Bu. Nah, dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan? Jelas ada. Oh, jelas ada, luar biasa. Saya. Ya, Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran yang nantinya itu bisa mengakomodir dari semua kebutuhan murid. Nah, dari yang sudah saya laksanakan itu mungkin dari Ibu sendiri ada saran untuk saya. Dalam pembelajaran saya. Waduh, malah jadi saya saran ini ya. Oh, tadi saya cuma pengen. Nah, tadi Bu Hani di awal menyampaikan ada hambatan tadi ya Bu ya, merasa hambatannya itu pembelajarannya belum dapat mengakomodir Semuanya. untuk semua kebutuhan murid gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi dari proses selama ini kan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Jadi di situ ada satu materi yang bagus banget menurut saya Bu, bahkan saya sudah mencoba mengaplikasikan di kelas saya, di kelas 1 nih Bu. Itu pembelajarannya didesain untuk mengakomodir kebutuhan murid Bu. Jadi kita sesuaikan gaya belajarnya, kita sesuaikan bakat minatnya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Apa Bu Hani sudah pernah dengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sudah mendengar. Sudah mendengar, sudah pernah melakukan Bu? Ya mungkin belum sempurna ya. Oh, belum sempurna. Kalau Bu Hani, gambaran Bu Hani berdiferensiasi itu seperti apa Bu pembelajarannya? Kalau bayangannya saja. Bayangannya itu dari anak yang berbeda-beda. Ya. Itu tekniknya mungkin dibuat juga bermacam-macam. Oh iya, betul. Itu jadi nanti di berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada juga diferensiasi produk. Kita bisa menggunakan mengaplikasikan 3 ini, atau boleh 2 saja atau bahkan 1 saja itu tidak masalah. Nanti mungkin Ibu, kita bisa ngobrol lebih lanjut ya Bu ya. Oke, pertanyaannya Bu, tadi kan Bu Hani ingin menerapkan pembelajarannya dapat mengakomodir itu. Saya menawarkan saran untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai kapan Bu Hani pengen belajar tentang berdiferensiasi Bu? Siap, insya Allah mulai besok. Mulai besok? Iya. Oke, luar biasa semangat belajarnya Bu Hani memang bagus banget, dan saya belajar dari Bu Hani. Ketika saya ada sesuatu hal baru, kalau saya tidak gercep untuk belajar, saya malu sama Bu Hani, malu dengan yang lebih senior. Nah, terus jadi motivasi saya ya Bu ya. Kemudian Bu, tadi waktu dilakukannya mulai besok Bu siang. Siapa Bu yang akan Ibu Hani ajak untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Ya, itu kan ketika saya infonya kurang ya, itu saya bisa mencari di internet dulu. Kemudian setelah mungkin saya mentok, ya saya tetap cari dengan ya dari Bu Rini yang sudah memiliki bekal di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi bagaimana Bu Rini bisa menularkan ilmunya kepada saya dan teman-teman yang lain. Bu Hani itu agak berlebihan Bu, saya juga sama Bu. Sebetulnya baru dalam tahap belajar saja Bu. Tadi langkah Bu Hani betul, kita bisa studi digital ya Bu ya, kita bisa berselancar di internet untuk mencari informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi, bahkan sampai contoh konkret pembelajarannya seperti apa Bu, tidak hanya teorinya. Dan nanti memang jika Bu Hani ingin belajar, saya siap untuk kita belajar bareng ya Bu ya. Saya tidak akan menggurui apalagi menasehati dengan senior saya, cuma lebih ke kita belajar bareng. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini jika terus kita pelajari dan kita praktekkan semakin sering, maka akan semakin kita pahami. Dan saya memahaminya juga baru dasar-dasar saja. Nanti asik sepertinya kalau bisa kita belajar bareng tentang berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, nah Bu, dari kemarin ini saya sudah banyak sekali merepotkan Bu Hani
menyita waktu Bu Hani, aktivitas Bu Hani ya. Mulai dari kemarin saya sudah melakukan percakapan praobservasi, saya ikut hadir di kelas Bu Hani untuk mengobservasi pembelajaran Bu Hani, dan hari ini saya coaching lagi dengan Bu Hani untuk percakapan pasca observasi. Setelah kita melakukan serangkaian kegiatan ini Bu, bagaimana perasaan Bu Hani sekarang setelah kita melakukan coaching beberapa kali ini Bu? Sebenarnya saya merasa senang ya, kemudian saya juga lega karena saya jadi tahu kan sebelumnya tidak kurang gagas, jadi ini setelah berkomunikasi dengan jenengan ada tahu kelebihan dan kelemahan saya, jadi setelah tahu itu insya Allah untuk kedepannya kan bisa bagaimana meminimalisir kekurangan saya dan bagaimana memanajemen mungkin ada lebihnya sedikit itu, dan nanti ditambah dengan ilmu-ilmu dari jenengan sehingga nanti insya Allah kedepannya mungkin bisa menjadi lebih baik dalam pembelajaran ya. Luar biasa, kelebihan Bu Hani itu sudah banyak banget loh Bu. Kelebihan berat badan. Bukan kelebihan berat badan. Kelebihannya Bu Hani yang kemarin itu pembelajaran sudah bisa menyenangkan, terus fokus perhatian ke murid juga sudah bagus, tidak hanya terfokus pada satu murid, itu kelebihan loh Bu. Terus Bu Hani juga sudah kreatif untuk ya membuat lagu-lagu seperti itu, meskipun hanya kita baru mencontoh itu kan sudah kreatif Bu. Kita ada niatan untuk belajar, untuk meng-ATM dari luar gitu kan. Belum tentu loh Bu semua guru punya inisiatif seperti itu sudah saya acungi 2 jempol, dan semoga kita bisa terus berkolaborasi ya Bu tentunya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk mewujudkan pembelajaran yang aman dan menyenangkan supaya bonusnya nanti murid di sekolah kita bertambah gitu ya Bu ya. Oke. Untuk percakapan kita siang hari ini saya rasa cukup Bu Hani. Teriring doa untuk Bu Hani, semoga Bu Hani sekeluarga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan segala tugasnya. Mohon maaf ya Bu ya apabila selama saya beberapa hari ini mengganggu waktu Bu Hani, ada salah perkataan saya yang tidak berkenan, bahkan sikap saya yang mungkin kurang pas. Mohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan ya Bu Hani. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.